Dua dari tiga pelaku perampokan sekaligus pemerkosaan terhadap remaja di Bekasi, Jawa Barat akhirnya diringkus oleh polisi. Dalam menjalankan aksi bejatnya, para pelaku memiliki perannya masing-masing. Hingga kini polisi masih memburu satu pelaku yang masih buron. Dua tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian pada Senin 17 Mei. Dikutip dari tribunjakarta.com, keduanya merupakan warga Jakarta Utara, yakni Abdul Harahap, 36 tahun, dan Rizky Panjaitan, 28 tahun. Namun otak perampokan yakni Rangga Tia Saputra hingga kini masih dinyatakan buron. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam keterangannya mengatakan ketiganya memiliki perannya masing-masing. Abdul Harahap berperan sebagai penadah barang curian berupa ponsel milik korban. Abdul diketahui juga merupakan seorang residivis dengan kasus pencurian dan berkomplot. Sementara itu tersangka Rizky berperan sebagai pengawas situasi ketika pelaku Rangga melakukan aksinya. Tersangka Rizky terancam kurungan penjara 9 tahun sedangkan Abdul terancam 4 tahun penjara. Sebelumnya para tersangka membobol sebuah rumah di kawasan Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 15 Mei lalu. Pelaku bahkan memperkosa anak pemilik rumah yang berumur 15 tahun. Dalam menjalankan aksinya, pelaku membekap mulut korban agar tidak berteriak serta diancam akan dibunuh. Terkait dengan kejadian ini, korban pun menjalani visum untuk melengkapi barang bukti. Ada seorang yang melaporkan bahwa anaknya telah dilakukan pemerkosaan. Kemudian juga ada barang yang sempat dicuri oleh pelaku. Kebetulan korbannya adalah anak di bawah umur. Jadi ada dua yang sudah berhasil kita amankan. 1480 juga membantu melakukan. Kemudian ada satu yang bertugas untuk memantau dan juga membantu melakukan pencurian tersebut. Kemudian aktor utamanya satu ini yang masih kita lakukan pengejaran. Ya, apa kita buka satu. Ini adalah DPO, angkat aja. Ya, ini DPO yang masih kita lakukan pengejaran. Inisialnya adalah RPS. Ini adalah aktor utama, ya. Kejadian sekitar tanggal 15 Mei, sekitar pukul 20.00. PKP-nya adalah di daerah Arta Gading, di Bintara. Di daerah Bintara, ya, Bekasi Barat Kota, TKP-nya. Ini berdasarkan laporan dari seseorang, dari orang tua dari para korban sendiri melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota bahwa anaknya diperkosa dan ada pencurian berupa 2 buah handphone yang dilakukan oleh para pelaku. Modus mereka adalah dengan memanjat mulai dari tembok belakang satu orang. Jadi satu yang mereka berdua dalam satu motor, kemudian yang satu meloncat tembok belakang masuk melalui ventilasi udara, dan kemudian pada masuk ke dalam rumah tersebut ada memang anak yang jadi korban sekarang ini yang sedang tiduran di ruang tengah atau ruang keluarga pada saat itu. Kemudian yang bersangkutan melakukan penyekapan terhadap korban. Kebetulan korban ini anak di bawah umur 15 tahun. Setelah itu dilakukan pemerkosaan dengan ancaman, ya, pada saat itu diancam akan dibunuh kalau berteriak. Kemudian juga tidak boleh menengok kemana atau menengok ke tersangkanya. Dari situ setelah dilakukan pemerkosaan terhadap anak tersebut, sempat mengambil 2 buah handphone milik korban yang ada di ruang tamu tersebut, bahkan sempat menanyakan password untuk handphone. Yang satu memang diberikan passwordnya, yang satu tidak. Nah, setelah itu baru pelaku kembali keluar melalui tempat masuk dan melarikan diri. Ya, barulah diketahui oleh keluarganya atau orang tuanya setelah anak atau korban tersebut menangis
Nah, dari situ dilaporkan ke Polres oleh Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres ya. Dalam hal ini Subdit 4 Jatan Ras melakukan penyelidikan. Kurang waktu tidak sampai 24 jam pelaku berhasil kita amankan. Ada 2 orang yang kita amankan pada saat itu. Yang pertama adalah inisialnya RP dan AH. Ya. Yang pertama kita amankan adalah AH karena dia adalah 480 yang menada hasil curian. Kemudian berkembang mengamankan saudara RP. RP ini yang membantu melakukan karena bersama-sama membonceng si pelaku utamanya. Ya, dan serta tugasnya adalah mengawasi selama tersangka RTS ini melakukan aksinya. Nah, ini 2 orang yang sudah kita amankan. Satu lagi yang saya katakan DPO, RTS ini menjadi DPO, ya. Kita masih lakukan pengejaran. Sebagai himbauan juga untuk RTS, silakan menyerahkan diri. Ya, secepatnya akan kami proses. Kalau tidak akan kita kejar kemanapun. Karena identitas yang bersangkutan tinggal di mana itu sudah kita tahu semua, kemana sudah kita tahu. Sementara tim masih bergerak terus di lapangan. Pekerjaan sehari-hari mereka semua ini adalah sebagai Pak Oga di daerah Jakarta Utara. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.